Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Fisika Matematika 3, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke polinom Legendre terasosiasi. Polinom Legendre terasosiasi adalah sebuah polinom yang merupakan generalisasi dari polinom Legendre. Sebelumnya, mari kita amati dulu hubungan polinom Legendre dengan sebuah fenomena fisika, yaitu fungsi gelombang orbital elektron. Dalam fisika kuantum, dalam fisika atom, kita sudah belajar bahwa elektron bisa memiliki distribusi yang mengikuti fungsi gelombang orbital di dalam atom. Jadi ada gelombang S, P, D, F. Ini L nya 0, ini L1, kemudian bisa N1 dan seterusnya. Ini L-nya 2 dan seterusnya. Nah, polinom Legendre itu berhubungan dengan yang mana? Dengan yang tengah. Yang tengah ini, khusus ketika M-nya sama dengan 0, itu dia berhubungan dengan polinom Legendre. Nah, hari ini, di video ini yang akan kita bahas adalah yang lebih general lagi, yaitu polinom Legendre terasosiasi. Generalisasinya seperti apa sih? Generalisasinya adalah ke sini, bahwa setiap semua ini bisa dinyatakan dengan polinom Legendre terasosiasi. P, L, M, cos theta, hanya dengan satu faktor lagi, yaitu eksponensial I, M, V, seperti ini. Jadi fungsi-fungsi orbital elektron itu setiap dirinya terasosiasi dengan polinom Legendre. Polinom Legendre yang disebut polinom Legendre terasosiasi. Dan tengah-tengahnya ini berarti bisa kita lihat bahwa ini tadi kan terasosiasi dengan polinom Legendre biasa, maka dia adalah polinom Legendre. Polinom Legendre biasa adalah kasus khusus dari polinom Legendre terasosiasi. Khusus seperti apa? Kita lihat di sini ya, bahwa polinom Legendre terasosiasi itu punya dua suku kan ya, L sama M. Nah, kita bisa lihat masing-masing. Untuk M yang 0, jelas dia balik ke polinom Legendre biasa. Nah, kalau untuk M yang positif, hubungannya PLM itu bisa dinyatakan dengan turunan dari PLX. Kalau M-nya 0, dirinya sendiri. Kalau M-nya 1, diturunkan terhadap X, kemudian dikali 1 min X kuadrat di akar. Maka ini, kalau saya pribadi lebih senang menulisnya dalam trigonometri, bahwa PLM cos theta sama dengan sin M theta dikali dari turunan fungsi Legendre biasa yang ke M dengan X-nya sebagai cos theta, seperti itu. Nah, untuk yang negatif, kan kita nggak bisa menggunakan definisi turunan ya, maka itu ada hubungan khusus, yaitu PL min M sama dengan min 1 pangkat M, L min M faktorial bagi L plus M faktorial dikali PLMX. Nah, ini hubungan detailnya bisa baca di referensi di bawah ini. Oke, akan kita lihat ya, kita coba lihat beberapa sifat dari fungsi ini. Sifatnya salah satu sifat yang penting yang akan kita gunakan, yang kita pelajari untuk fungsi-fungsi selanjutnya, tapi sebagai ilustrasi akan saya tunjukkan di video ini. Yaitu ini, sifat apa ini? Sifat yaitu kalau kita masukkan dia ke dalam satu integral, kemudian kita integralkan, dia akan pasangan-pasangan ini akan membentuk nilai khusus. Khusus seperti apa? Contohnya di sini, untuk M yang sama, ini M-nya sama dengan 0 semua, kemudian L-nya antara 0, 1, 2. Jadi untuk yang saya tebalin ini, P00, P01, P02, kalau kita coba masukkan ke dalam integral ini, terus kita hitung nilainya, maka kita bisa lihat bahwa untuk nilai L yang berbeda, hasilnya pasti 0. Kalau L-nya sama, maka alias dirinya sendiri, maka akan jadi satu nilai yang tidak 0. Dan yang untuk L sama dengan, untuk M sama dengan 1 juga demikian ya. M sama dengan 1 juga kayak gitu. Untuk L yang sama, dia 0. Ketikanya beda, pasti berbeda. Nah, ini sifat apa? Ini disebut sifat ortogonalitas. Jadi kalau dia berbeda, maka dia ortogonal alias independen. Kalau dia sama, baru nggak 0. Nah, nggak 0 ini seperti apa? Hasilnya adalah bisa dirangkum dalam persamaan ini ya. 2 dikali L plus M faktorial dibagi 2L plus M, 2L plus 1, L min M faktorial. Seperti ini. Nah, untuk merangkum pembahasan kali ini, jadi pembahasan kita tentang polinom Legendre itu bisa dirangkum sebagai berikut. Bahwa
fungsi ini itu punya sebuah ortogonalitas, yaitu PM gini ya. Jadi kalau di bawahnya K, L ini suku yang menentukannya berbeda, maka hasilnya 0. Tapi kalau sama, jadi alias delta KL-nya di sini muncul, maka hasilnya adalah 2 dikali L plus M faktorial dibagi 2L plus 1 dibagi L min M faktorial. Seperti ini. Nah, fungsi ini masing-masing merupakan sebuah solusi dari persamaan diferensial. Yang disebut juga persamaan diferensial Legendre terasosiasi. Nah, untuk kasus M sama dengan 0, kita akan dapat persamaan diferensial Legendre yang biasa. Kenapa ini penting? Ini penting untuk kita memahami fenomena fisika. Jadi kalau kita mau mencoba memahami fenomena fisika, stepnya itu ada seperti ini. Kita pelajari dulu fenomenanya, kemudian kita tuliskan dalam persamaan diferensial, kemudian kita lihat solusinya, apakah ada fungsi khusus yang memenuhi. Nah, di video-video ini kita akan membahas setiap stepnya itu, terutama kalau yang di sini dalam fungsi khususnya saja. Itu. Dan ortogonalitas ini menunjukkan apa sih? Ortogonalitas itu menunjukkan bahwa kita bisa membagi sebuah fenomena fisika ke dalam nada-nada dasar yang saling independen gitu ya. Kalau kita ngomong getaran dalam gitar, kita punya nada-nada dasar. Nah, kalau kita ngomongin fenomena fungsi gelombang elektron, berarti ada nada-nada dasarnya yang berupa orbital-orbital elektron. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.